warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 5 anggota, yaitu Afra Wafia, Anggita Salsabila, Safina Zahra, Alicia Hasanti, Muhammad Khoizurun Anas, yang akan mempresentasikan tugas mata kuliah Matematika Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai materi pertemuan ke-9, yaitu limit. Presentasi ini kami susun untuk memahami bagaimana penerapan konsep matematika dalam bidang ekonomi, serta bagaimana rumus yang dipelajari dapat digunakan dalam menyelesaikan studi kasus ekonomi sehari-hari. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan unit substitusi langsung. Jadi di sini ada tulisannya pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada triwulan pertama tahun 2025 mencapai 4,80 Nah, para analitik ekonomi membuat model sederhana pertumbuhan ekonomi sebagai berikut, yaitu efek sama dengan 2X. Yang satunya tingkat investasi nasional per persen X sama dengan prediksi pertumbuhan ekonomi per persen juga. Jika tingkat investasi mendekati 2%, tentukan jumlah limit input tersebut menggunakan metode substitusi langsung. Nah, di sini kita ketahui fx dengan 2x per 1 dan ditanya yaitu pilih 2x per 1 yang x-nya adalah 2. Nah, pertama kita substitusikan dengan x sama dengan 2. Jadi 2x per 1 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 1. Kemudian 4 tambah 1 kemudian 5. Nah, di sini di kesimpulannya itu metode substitusi langsung dilakukan dengan memasukkan nilai variabel langsung ke fungsi karena tidak menghasilkan bentuk tertentu. Maka limit dapat dihitung langsung dan dihasilkan berjumlah dalam. Selanjutnya kita akan membahas salah satu konsep penting dalam kalkulus, yaitu limit fungsi dengan metode pemaktoran menggunakan studi kasus nyata dari Badan Pusat Statistik. Menurut data Badan Pusat Statistik, nilai tukar petani pada Januari 2019 sebesar 103,33 atau naik 0,18%. Harga gabah kering panen naik 2,22% dan harga beras medium di penggilingan naik 1,06%. Mari kita lihat model perubahan indeks harga gabah terhadap waktu. Kita memiliki fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurang 12 per x dikurang 2. Tugas kita adalah mencari nilai limit fungsi tersebut saat x mendekati 2. Selanjutnya kita masuk ke langkah penyelesaian. Langkah pertama kita coba substitusikan langsung. Jika kita masukkan x sama dengan 2, hasilnya adalah 0 per 0 karena hasil tak tentu. Dan selanjutnya kita masuk ke langkah kedua, yaitu pemfaktoran. Kita faktorkan pembilangannya menjadi dalam kurung x tambah 6 dikali 2 dalam kurung x dikurang 2. Langkah ketiga, kita sederhanakan dengan mencoret faktor x dikurang 2 yang sama di atas dan di bawah sehingga tersiksa limit dari x ditambah 6. Untuk x mendekati 2, langkah terakhir, kita substitusikan x dengan 2 sehingga 2 ditambah 6 sama dengan 8. Hasilnya adalah 8. Karena ini menunjukkan bahwa ketika perubahan waktu mendekati bulan kedua setelah Januari 2019, model perubahan indeks harga gabah mendekati nilai 8 satuan indeks. Jadi konsep limit membantu kita melihat kecenderungan suatu nilai tanpa harus tepat berada di titik tersebut. Pada kesempatan kali ini,
saya akan menjelaskan cara menyelesaikan limit menggunakan metode perkalian faktor sekawan berdasarkan tabel statistik BPS jumlah devisa faktor pariwisata Indonesia tahun 2022 sebesar 7,03 miliar. Seorang siswa membuat model matematika berikut untuk menghitung limit menggunakan metode perkalian faktor sekawan. Lim X sama dengan 7,03 X dikurang 7,03 per akar X dikurang akar 7,03. Penyelesaiannya itu lim X sama dengan 7,03 X dikurang 7,03 per akar X dikurang akar 7,03 dikali akar X ditambah akar 7,03 per akar X ditambah akar 7,03 sama dengan bawahnya lim X sama dengan 7,03 buka kurung X dikurang 7,03 tutup kurung di sampingnya buka kurung akar X ditambah akar 7,03 tutup kurung per X dikurang 7,03 sama dengan di bawahnya lim X sama dengan 7,03 buka kurung akar X ditambah akar 7,03 tutup kurung sama dengan bawahnya 2 akar 7,03 sama dengan 5,30. Jadi jawabannya adalah 5,30. Lanjut ke slide kaidah limit. Model matematika untuk menganalisis perubahan tingkat pengangguran terbuka dinyatakan sebagai fungsi fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3 per x ditambah 1. Di sini variabel x menyatakan persentase dari tingkat pengangguran terbuka suatu provinsi. Berdasarkan kaidah pembagian limit, jika kita mencari limit dari suatu fungsi pecahan, caranya adalah dengan membagi nilai limit fungsi bagian atas dengan nilai limit fungsi bagian bawah. Bentuk rumusnya dibaca limit x mendekati a dari fx per gx sama dengan limit x mendekati a dari fx per limit x mendekati a dari gx. Untuk menyelesaikannya, kita menggunakan metode substitusi langsung dengan memasukkan angka 4 ke setiap variabel x. Langkah pertama, kita hitung bagian pembilang atau bagian atas. 2 dikali 4 kuadrat ditambah 5 dikali 4 dikurangi 3. 2 dikali 16 adalah 32 ditambah 20 dikurangi 3 sehingga menghasilkan 49. Langkah kedua, kita hitung bagian penyebut atau bagian bawah. 4 ditambah 1 hasilnya 5. Langkah terakhir, kita bagi hasil atas dengan hasil bawah. 49 per 5 atau 49 dibagi 5. Didapatkan hasil 9,8. Jadi nilai limit dari fungsi tersebut adalah 9,8. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Anggita Salsabila dengan NIM 4250521. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kontinuitas fungsi menggunakan data emas dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Kontinuitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu fungsi memiliki perubahan yang mulus atau tidak pada suatu titik tertentu. Rumus yang kita gunakan yaitu limit f dari x mendekati c sama dengan f di titik c. Keterangannya di sini ada ya. Fx adalah nilai fungsi atau data yang diamati. X adalah variabel waktu atau tahun. C adalah titik yang akan diperiksa kontinuitasnya. Sedangkan Fc adalah nilai fungsi pada titik tersebut. Pada soal ini diberikan data harga emas tahun 2020 sebesar Rp566.516. Pada tahun 2021 Rp566.516. Pada tahun 2022 sebesar
Rp575.642. Pada tahun 2023 sebesar Rp694.908. Pada tahun 2024 sebesar Rp789.953. Kita diminta untuk memeriksa apakah fungsi harga emas kontinu pada tahun 2022 atau saat X sama dengan 2. Nomor pertama, itu tentukan nilai fungsi pada tahun 2022 yang didapat F2 sama dengan Rp575.642.000. Artinya nilai fungsi pada titik tersebut ada ya. Nomor 2, yang dicari periksa nilai limit saat mendekati tahun 2022. Data sebelum tahun 2022 adalah tahun 2021 dengan nilai Rp566.516. Sedangkan data setelah tahun 2022 adalah tahun 2023 dengan nilai Rp694.908. Karena terdapat nilai fungsi yang jelas pada tahun 2022, maka nilai yang didekati fungsi adalah limit X mendekati 2 dari Fx sama dengan limit Rp575.642. Nomor ketiga, kita disuruh bandingkan limit dengan nilai fungsi. Yang didapat ada limit sama dengan Rp575.642. F2-nya sama dengan Rp575.642. Karena nilai limit sama dengan nilai fungsi, maka syarat kontinuitasnya terpenuhi ya.